Assalamualaikum, Pak. Jadi Ya, perkenalkan nama saya Dunir Puspitarini. Saya tuh mahasiswa jurusan Kehutanan angkatan 2021. Jadi di sini saya mendapatkan tugas dari dosen Mbak Baina Sari Dewi untuk mewawancara Bapak gitu. iya, nggak apa-apa. Video call, nggak usah video call apa gimana? Nggak usah ya? Mungkin Apa gimana? untuk tanya jawabnya itu telepon dulu. Nanti kalau di akhir boleh minta video call Bapak buat dokumentasi. Oke, siap. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terus aja. Oke. Ya, siapa manggilnya? Dwi. Ya, Dwi. Saya Henry, Ahmad Henry Gunawan. Oke. Saya angkatan 96. Untuk Udah kan ya? Saya udah kan? iya. Untuk nama panggilan itu siapa ya, Pak? Henry atau Konces biasanya. Lalu untuk alamat tempat tinggal itu di mana, Pak? Nggak sesuai KTP nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Jalan Haji Semaun, Ya. nomor 10, Sukabumi, Bandar Lampung. Lalu untuk umur Bapak sekarang sudah berapa, Pak? Saya lahir di Tanjung Karang 8 Agustus 1978. Untuk pendidikan terakhir itu di mana, Pak? S2 Magister Manajemen di UPL. Itu kan sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu kan Bapak tadi bilang kalau Bapak itu kerja di Dinas Lingkungan Hidup di UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Teknis. Nah itu apa yang melatar belakangi Bapak bekerja di dinas itu, Pak? Ya pertama kan saya awalnya di Dinas Kehutanan ya, di Dinas Kehutanan. Terus yang kedua ya mencari pengalaman yang baru lah, mencari pengalaman, mencari kawan atau kinerja yang baru di lingkungan yang baru. Karena kan memang lingkungan hidup itu tidak terpisah dari satu kementerian dengan KLHK gitu. Jadi terus yang kedua ya dapatnya di rollingnya di situ gitu. Ya. Untuk job desk Bapak sebagai Kepala Seksi Pelayanan Teknis itu gimana aja, Pak? Laboratorium itu kan saya pelayanan teknisnya. Operasionalisasi laboratorium lingkungan itu di bawah tupoksi saya, tugas pokok dan fungsi saya. Selain dari situ, saya melakukan sesuai dengan pelayanan sesuai dengan SOP, mulai dari penerimaan sampel sampai dengan keluarnya laporan hasil uji laboratorium. Nah, tiga elemen yang saya bawahi. Pertama, pengambilan sampel baik air atau udara. Pengambil sampel baik air dan udara. Terus yang kedua, penyelia baik air dan udara. Terus saya sebagai manajer teknis terkait dengan pengendalian pelayanan dan sumber daya manusia yang ada di laboratorium. Selain itu tugas-tugas pokoknya ya biasa lah, sesuai dengan ininya, tugas pokok dan masing-masing. Itu Wi. Oke, Pak. Kalau Bapak tuh dari kapan bekerja di Dinas Lingkungan ini, Pak? Saya bekerja di Dinas Kehutanan itu tahun 2004 sampai dengan tahun 2020. Ya, 2021. Desember 2021 sampai dengan sekarang saya di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi 2004 sampai dengan November 2021 saya di Dinas Kehutanan. Desember 2021 sampai dengan sekarang saya di Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Untuk alasan bergabung terus bisa jadi seksi pelayanan
teknis di dinas lingkungan itu tuh gimana Pak? Ya, itu kan kalau namanya jabatan ya, jabatan itu kan dilihat dari apa latar belakang. Ya, mungkin dilihatnya dari BKD saya pantas untuk di situ, Badan Kepegawaian Daerah menunjuk saya dan mengamanahkan saya menjabat seperti di situ gitu. Oh, oke. Sebelum bekerja di dinas lingkungan ini tuh Bapak bekerja di mana Pak? Di Dinas Kehutanan. Oke. Untuk kantor Bapak bekerja yang sekarang itu di mana Pak? Aduh, di jalannya nggak hafal saya. Jalan, pokoknya di Teluk Betung lah, di Komplek Pemda gitu aja sebutnya. Oh, Komplek Pemda Provinsi Lampung gitu, di Teluk Betung. untuk sebagai dinas lingkungan hidup itu pelayanan apa aja yang ditawarin Pak dari dinas lingkungan ini Pak? Kalau di UPT saya ya, Ya, apa ruang lingkup besar Dinas Lingkungan Hidupnya? di tempat Bapak kerja. Oh, tempat saya kerja itu ya melayani pengujian dan pengambilan sampel air, udara, dan emisi yang tidak bergerak. Hmm. Misalnya apa cerobong atau apa gitu loh. Sampel airnya itu bisa air permukaan, air limbah, air tanah gitu. Terus udaranya itu udara ambien gitu. Terus emisi yang tidak bergerak gitu. Nah, melayani itu mulai dari masyarakat, pemerintah dan swasta. Oh, Udah itu aja sih oke. yang secara sebenarnya. Tadi kan Bapak bilang Ya, kalau ya untuk menguji parameter lingkungan semuanya oh, itu ya. pengujian itu untuk menguji parameter lingkungan. Oke, tadi kan Bapak bilang kalau lokasi kantornya itu udah ada di Teluk Betung ya, Pak. Ada nggak sih, Pak, Ya. kantor cabang yang selain dikelola ini, Pak? Oh nggak ada, kita mobile. Kalau misalnya ada misalnya pengujian sampel di daerah di luar kota, kita ngambil ke sana gitu. Oh, Iwi. oke. Eh, waktu COVID, Pak, ada kendala nggak, Pak, waktu kerja sebagai di lingkungan hidup ini, Pak? Ya keterbatasan akhirnya keterbatasan pelayanan. Hmm. Jadi yang tadinya bisa maksimal pelayanannya gara-gara COVID ya tidak terhambat, tidak menurun, tapi turunnya drastis karena kan tetapi di dalam pelayanan kami tetap. Jadi yang artinya apa yang kami terima itu sesuai aja yang mereka antar Oh, sampelnya air itu. Jadi kami nggak melayani yang kami ambil gitu loh. Mereka antar sendiri sampelnya. oke. Untuk apa ya? Untuk yang datang buat melakukan riset itu biasanya berasal dari mana, Pak? Orang-orangnya gitu, Pak. Orang-orang yang berkompeten dan bersertifikat, Mbak Iwi, Oh, yang sudah terakreditasi. Jadi UPTD Lab Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ini sudah terakreditasi dan teregistrasi. Akreditasinya oleh KAN, terus teregistrasinya oleh Kemenal HKRI, kementerian. oke. Jadi orang-orang yang baik itu mengambil sampel itu sudah berkompeten dan bersertifikat akreditasinya. Saat ini tuh Bapak sebagai kepala seksi itu merupakan pekerjaan utama Bapak apa sampingan, Pak? Apa ya maksudnya? Ya yang utama lah. Oh, Kan kalau PNS kan nggak boleh dia inian. Yang utamanya ya dia ASN. Walaupun dia ada sampingan, usaha itu bukan dijadikan pokok. ya. Tapi sampingan yang usaha lain. Yang ASN-nya jadi pekerjaan pokok gitu. Oke. Gimana cara Bapak bagi waktu
buat bekerja sebagai kepala seksi pelayanan itu sama bagi waktu ke keluarga, Pak? Ya tergantung kepentingan aja sih. Ya artinya kalau kantor itu kan memang butuh disiplin ya, karena ada aturannya sesuai apa gitu. Diatur waktunya lah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Ya nggak harus, tapi ya kalaupun memang harus, ya ada kepentingan yang memang nggak bisa ditinggalkan keluarga, ya izin gitu loh sama pimpinan. Gitu loh. Oke. Buat pendapatan atau gaji yang Bapak dapatin itu bisa nggak Pak mencukupi kebutuhan Bapak, keluarga Bapak selama sebulan gitu Pak? Kalau tidak ada gangguan lain sih, misalnya apa, cukup sih, cukup. Nggak lebih, nggak kurang, cukup lah itu. Cuman kalau dilihat dari kebetulan sih, alhamdulillahnya istri saya juga bekerja gitu. Jadi udah bisa saling nutupin. Cuman kalau saya rasa kalau saya sendiri kerja kayaknya belum cukup lah. Alhamdulillah ditutupi sama istri gitu. Itu aja kalau lebihnya saya. Oke. Untuk pekerjaan Bapak itu seberapa suka Bapak sama pekerjaan yang dijalanin saat ini, Pak? Sangat suka gitu. Kalau suka sekali sih nggak sangat suka. Kebetulan amanahnya lagi di situ gitu loh kan. Jadi kan nanti nggak tahu misalnya ada bergulir lagi ataupun apa. Tapi yang jelas saya menikmati untuk pekerjaan sekarang. Oke. Untuk selanjutnya itu pertanyaan buat pengalaman sama strategi Bapak dalam menjadi kepala teknis ya Pak. Jadi sikap apa yang dibutuhkan dan harus diterapkan sebagai kepala seksi pelayanan teknis itu dalam menjalankan dinas lingkungan ini Pak? Disiplin, tanggung jawab, komitmen. Itu aja. Berpegang 3 itu aja. Oke. Untuk faktor pendukung lain Pak yang Bapak jalankan biar dinas lingkungan ini tuh berjalan sesuai dengan tujuannya gitu Pak? Ya, saya kayak gini-gini, Wi. Nah, saya ini kan ke Bogor nih pelatihan, meningkatkan kompetensi dan menambah wawasan, meningkatkan kompetensi, menambah wawasan dan menambah apa bahasanya ya, menambah pengetahuan dengan karena kan laboratorium ini kan ilmu pasti ya, ilmu yang tolak ukurnya jelas gitu kan. Jadi ya memang harus lebih banyak pelatihan, mengikuti banyak pelatihan gitu. Oke. Untuk suka duka yang Bapak alami Pak waktu menjadi kepala seksi pelayanan teknis di Dinas Lingkungan Hidup ini tuh ada nggak Pak? Suka semua, nggak ada dukanya. Kalau dukanya mah udah nggak usah diceritain lah, tapi yang jelas ada lah pasti. Cuman yang jelas kan namanya orang kerja kan pasti ada resikonya. Iya. Resiko itu yang menjadi tanggung jawab pribadi aja gitu. Nggak perlu, ya artinya nggak perlu menjadi suatu halangan untuk gimana lah gitu kan. Suka kok, suka. Banyakan sukanya daripada dukanya. Oke Pak, boleh dong Pak diceritain sukanya tuh biasanya bagian di ngapainnya Pak? Sukanya itu kan gini, kita kan melayani masyarakat ya, melayani masyarakat dan penuh tanggung jawab. Jadi kalau pelanggan itu puas terhadap hasil kinerja kita, hasil uji lab kita yang untuk parameter lingkungan di tempat mereka bekerja juga gitu loh kan, kalau hasilnya maksimal ya pasti nggak mengecewakan. Kadang-kadang juga dari pelanggan atau konsumen itu ada yang komplain terhadap hasil uji lab itu, tapi kita terangkan bahwa memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi jeleknya hasil uji lab itu. Salah satunya mungkin alat-alat untuk pengukur mereka itu sudah rusak misalnya kan. Ya mereka senang aja dilayani seperti itu aja sih sukanya. Dan suka-sukanya banyak lah, kita ke lapangan gitu loh kan, dari pengalaman dan lain-lain dan seperti itu. Seperti kayak di kehutanan juga gitu kan kerjanya, ke lapangan gitu loh kan. Ya kalau di lapangan enak juga ya, dibawa enjoy aja gitu.
Ya. Untuk Banyak amat Wi nanyanya Wi. iya Pak, bentar lagi kok Pak. Iya. Pertanyaannya udah disusun tuh. Iya Pak. Oh, ya wis. Apa yang Bapak terapin tuh buat dinas lingkungan ini tuh biar terus berkembang Pak? Ya salah satunya menambah parameter, menambah sarana prasarana atau peralatan. Terus yang ketiga menambah sumber daya manusianya yang berkompeten itu tadi. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya ada masalah dari kayak apa ya, komplain dari yang pelayanannya itu Pak, itu cara ngatasinya itu gimana Pak? Ya, kita kan ada aturan ya, ada aturan yang jelas gitu. Kalau mereka komplain, biasanya tuh komplain misalnya, Pak ini kok ngelebihin baku mutu gitu loh kan. Ya kita sarankan bahwa coba cek alat peralatannya Pak. Misalnya limbah itu kan ada dua ya, air limbah yang masuk sama yang keluarnya gitu. Siapa tahu di inletnya ada yang bocor gitu, atau outletnya yang peralatannya rusak gitu loh. Nah, ketika itu cepat dikasih tahu, diantisipasi, mereka ini kan punya bahasanya gini, Wi. Apa perusahaan-perusahaan ataupun masyarakat ataupun apa yang membutuhkan uji lab ini kan sangat penting bagi mereka untuk melihat parameter lingkungannya, ya. Jadi kalau lingkungannya, kalau misalnya melewati misalnya baku mutu aja gitu loh kan, yang misalnya dari 1 sampai 10 mereka udah, kamu pernah periksa lab di Prodia nggak? Belum Pak. Belum pernah. Belum. Jadi kan misalnya kolesterol misalnya ya, kolesterol itu dari angka 100 sampai 200 ya. Nah, misalnya kamu cek nih, misalnya kamu itu udah 300 gitu loh kan. Berarti kolesterol kamu naik dong, tidak normal. Benar nggak sih? Gitu kan. Nah, begitu juga dengan itu. Nah, jadi kalau misalnya limbahnya sudah keterlaluan ataupun apa melebihi baku mutu gitu loh kan, berarti kan ada yang salah terhadap mungkin alatnya atau apanya gitu. Nah, dan mereka sangat senang dengan ketika ya kalau fine aja, baik-baik aja ya alhamdulillah. Tapi kadang-kadang itu yang menjadikan setiap perusahaan ini ada lapornya. Setiap tahun itu pasti diperiksa. Nah, kalau parameter lingkungan ya uji parameter lingkungannya di lab tidak bagus, berarti nanti lapornya jelek juga. Oke Pak. Nyambungnya di situ. Oke. Dari awal Bapak bergabung di Dinas Lingkungan ini tuh sekarang Bapak udah ngerasa kalau Bapak udah di titik sukses gak Pak sekarang? Belum, saya masih di middle, masih di tengah saya. Masih belum menuju puncak. Masih di middle itu. Kalau di seleksi masih di middle. Nanti dua step lagi, eselon 3, kalau beruntung eselon 2 gitu. Oke. Masih di tingkat tengah, masih di tengah lah gitu loh. Bukan pengambil kebijakan tapi menjalankan kebijakan. Gitu. Oke. Ada nggak Pak orang yang ada di balik kesuksesan Bapak itu yang membuat Bapak semangat? Ya keluarga lah. Iya. Keluarga lah. Keluarga dan ya keluarga orang tua gitu, orang tua keluarga gitu kan, ya baru sahabat teman-teman gitu. Ya sekaligus bawa nama baik Unila lah, nama baik Kehutanan segala macam dulu Teteh Bunga yang lain lah gitu. Tapi yang paling utama keluarga, ayah ibu anak istri seperti itu. Untuk berkarir di Dinas Lingkungan ini tuh Bapak pasti mendapat dukungan ya Pak dari keluarga sama kerabat terdekat gitu Pak? Ya alhamdulillah dapat dukungan nih. Kalau nggak dapat dukungan ya nggak bisa sampai sekarang dong gitu kan. Artinya saya dari 2004 sampai dengan detik sekarang ini berarti udah 19 tahun saya kerja. Ya 19 tahun itu ya bukan sedikit kan gitu kan. Kalau tanpa dukungan ya nothing lah, nggak ada apa-apa berarti ya. Untuk ada nggak sih Bapak rencana buat bisnis gitu Pak? Kalau setiap
Kalau saya sih sebenarnya ada, cuman masih belum bisa membagi waktu dan membagi duitnya gitu. Oh. Membagi duitnya supaya gimana lah itu. Kalau itu masih ada, tapi ya saya sih sangat orang yang sangat bersyukur dengan keadaan sekarang. Walaupun ya tidak berlebih atau tidak juga kurang, ya cukup menurut saya, dan tidak, ya artinya tidak ada ketergantungan sama orang, ya jadi syukur aja buat saya gitu. Itu aja. Jadi nggak terlalu ngoyo saya harus bisnis apa enggak, tapi walaupun hasrat pribadinya pengen gitu loh kan. Itu tadi, karena memang ya masih di tingkat middle itu, di bawah, artinya bawahan enggak, atasan pun enggak gitu, masih di tengah. Jadi membagi waktunya itu sangat kurang banget gitu loh kan. Karena hampir separuh hari itu adanya di kantor gitu, nggak di tempat yang lain gitu. Karena bisnis itu juga kan, kalau saya sih memandangnya, kalau bisnis itu kalau kita hanya, ya walaupun kita ngontrolnya dari jauh, tapi kan waktunya itu ya nggak bisa gitu kita bagi untuk ini ya. Oke. Kadang-kadang juga gitu loh. Tapi bisnis apa ya, Wi? Nggak ada yang ini kayak. Tapi yang ngelihat sekarang ini ya belum bisa turun langsung ke bisnis gitu. Oke. Walaupun ada bisnis yang kecil-kecilan, itu nggak perlu lah itu. Mungkin itu tadi jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Wah, gimana? Itu tadi jadi pertanyaan terakhir. Jadi makasih ya Pak buat waktunya Pak. Gitu. Iya. Oke. Makasih, makasih banyak udah nyempetin waktunya Pak. Di foto nih. Oh iya. Mau SS ya Pak, izin SS. 1, 2, 3. Makasih banyak ya Pak buat waktunya. Makasih udah nyempetin waktu Pak. Makasih ya Pak. Oke. Saya diburu-buru jadi sebenarnya harus cepat gitu. Maaf ya Pak kalau ini. Kamu ngekos? Iya Pak, lagi di kosan Pak. Oh, asalnya dari mana? Dari Lampung Timur Pak. Wajepara. Oh, Lampung Timur. Oh, Wajepara. Ya, bisa Sabtu Minggu pulang lah itu. Iya. Ya sukses lah ya. Salam buat Bu Dewi ya. Saya nggak bisa nolok kalau Bu Dewi itu minta gitu loh kan. Iya Pak. Saya akrab dulu waktu saya kuliah sama dia itu akrab. Saya akrab sama suaminya pun saya tahu gitu loh kan. Itulah diakrabin dosen itu, Dewi. Iya. Oke. Oke. Thank you ya. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Sehat-sehat ya Pak. Oke, cukup ya kan. Nanti kalaupun kurang WA aja ya. Iya Pak, makasih Pak. Iya Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.